Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Listiana, kemudian ada Habibantus Sintawati, yang ketiga ada Nur Fitri Handayani, dan yang terakhir ada Ayu Chandra. Kelompok kami akan membahas tentang kenakalan remaja. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Habibantus Sintawati mengenai pengertian kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, penyebab kenakalan remaja akan disampaikan oleh Ayu Chandra. Selanjutnya yang ketiga, bentuk kenakalan remaja akan saya sampaikan sendiri. Yang keempat, dampak mengenai kenakalan remaja akan disampaikan oleh Habibantus Sintawati. Dan yang terakhir, penanggulangan kenakalan remaja akan disampaikan oleh Nur Fitri Handayani. Untuk lebih jelasnya, silahkan dipahami video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Habibantus Sintawati, akan menjelaskan subbab tentang pengertian kenakalan remaja. Menurut para ahli, pengertian kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sumiati mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Harlow menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya masuk ke dalam penjara. Dan yang terakhir, menurut Gunarsa, kenakalan remaja itu terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak bermasalah. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga kurang harmonis dan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi remaja yang nakal dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri yang positif. Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh, jadi yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari diri sendiri. Pada masa ini perlu arahan yang baik karena pada masa ini juga seorang anak mencari jati dirinya masing-masing. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal dibagi menjadi tiga, yaitu keluarga, lingkungan, dan pergaulan. Pertama adalah keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Penanaman pendidikan karakter yang baik maka akan membawa dampak yang baik untuk seorang anak itu di masa depan. Yang kedua adalah lingkungan. Misalnya kalau lingkungan kita adalah lingkungan agamis, maka seorang anak tersebut akan mengikuti bagaimana sekelilingnya. Yang ketiga adalah pergaulan. Kita diharuskan mengambil sikap yang tepat untuk memilih teman. Berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, daya rangsang, halusinasi, serta dapat membuat pengguna ketergantungan. Kebanyakan para remaja memakai narkoba bermula dari rasa ingin tahu yang tinggi atau bisa juga dipengaruhi oleh teman dekat yang telah menggunakannya terlebih dahulu, sehingga mereka mencoba barang tersebut. Kemudian ada pencurian. Pelaku pencurian tidak hanya dari orang dewasa, melainkan banyak remaja yang kerap melakukan pencurian yang kemungkinan didasari oleh beberapa faktor, misalnya seperti faktor ekonomi. Ketiga ada tawuran antar pelajar. Tawuran merupakan salah satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh kelompok pelajar, sehingga berorganisasi sangat diperlukan dalam pembentukan sikap dan tingkah laku pelajar, sehingga apabila ada masalah, pelajar dapat menyelesaikan dengan cara musyawarah, bukan menggunakan tawuran atau kekerasan fisik. Selanjutnya ada balap liar. Balap liar merupakan kenakalan remaja yang sangat berbahaya bagi diri sendiri,
dapat menghilangkan nyawa, tidak hanya diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Sebab yang keempat yaitu mengenai dampak dari kenakalan remaja. Yang pertama itu dampaknya bagi remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat. Dampak fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja akan mengantarnya kepada mental-mental yang lemah, tidak stabil, dan kepribadian yang akan terus menyimpang dari segi moral yang akan menyalahi aturan, etika, dan estetika. Yang kedua yaitu akan berdampak bagi keluarga. Kerugian-kerugian akibat perbuatan negatif remaja selain merugikan dirinya sendiri juga merugikan keluarganya. Biaya yang sudah dikeluarkan orang tua untuk masa depan remaja menjadi sia-sia. Apabila remaja harus menjalani rehabilitasi akibat narkoba, akan menghabiskan harta dan mengakibatkan kebangkrutan keluarga. Keluarga juga harus menanggung malu akibat kenakalan anaknya. Dan yang ketiga yaitu akan berdampak bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja membuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja tersebut adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Dampak yang terakhir yaitu akan merugikan bangsa dan negara. Remaja merupakan generasi penerus bangsa. Ketika suatu negara tidak mempunyai generasi muda yang berkualitas, negara tersebut tinggal menunggu kehancurannya. Nasib dan masa depan bangsa dan negara terletak di tangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Andayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir yaitu bagaimana cara menanggulangi kenakalan remaja. Yang pertama adalah pembekalan agama yang kuat, yaitu dengan cara mengikutkan anak-anak di TPQ, Madin, ataupun kegiatan agama lainnya. Yang kedua adalah bijak dalam memilih lingkungan pergaulan. Jadi misalnya anak kita masih berusia SD, nah seharusnya itu dia berkumpul dengan anak-anak yang masih seumuran atau sepantaran, tidak berkumpul dengan anak-anak SMP atau SMA, karena bisa mungkin pemikiran anak-anak SMP dengan anak SD itu berbeda. Yang ketiga adalah remaja harus membentuk ketahanan diri masing-masing agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Yang keempat, harus ada kemauan dari diri anak tersebut. Jadi anak itu harus memiliki kesadaran diri untuk menghindari pergaulan yang tidak baik. Yang kelima adalah pengawasan orang tua yang sifatnya tidak mengekang. Misalnya, membiarkan anak melakukan sesuatu apapun asalkan masih di batas wajar. Namun, jika itu sudah melewati batas wajar, orang tua wajib menasihatinya. Yang keenam, jangan melarang anak untuk bergaul dengan teman-temannya. Namun, orang tua harus tetap mengawasi. Yang ketujuh, pengawasan intensif terhadap media sosial atau di media komunikasi. Misalnya, orang tua lebih sering mengecek handphone. Yang ke-7, dukung hobi anak yang masih dalam konteks positif. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghindarkan anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Yang ke-8, dibutuhkan bimbingan dari instalasi pendidikan. Salah satunya adalah sekolah. Yang ke-9, harus ada
ada komunikasi yang baik antara anak dengan keluarga. Yang ke-10, ketika anak memiliki masalah, biarkan mereka menyelesaikan masalah itu sendiri. Hal ini dapat melatih tanggung jawab anak kita. Yang ke-11, mendisiplinkan waktu. Jadi, sebagai orang tua, seharusnya mengatur jadwal keseharian anak-anak kita. Yang ke-12, pendekatan efektif dengan lingkungan sosial. Maksud dari pendekatan efektif itu adalah pendekatan yang berdampak pada sifat, pada sikap, dan nilai. Jadi, seorang remaja harus dapat keluar dari lingkungan sosial. Namun, saat ini kebalikannya, kehidupan remaja itu sepertinya berpindah ke handphone. Mereka jarang berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah sebisa mungkin jauhkan anak terhadap yang namanya pacaran. Namun, hal itu mungkin sangatlah sulit karena sekarang ini sudah zamannya berbeda dengan zaman dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.